Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siska Priscilia Erita, Andes Surya Putri, Della Aprilia, Mia Anita, dan M. Hatami Adha akan menjelaskan materi tentang media pertumbuhan mikroorganisme, mata kuliah mikrobiologi dan virologi. Seperti yang diketahui, mikroorganisme juga membutuhkan media sebagai pertumbuhan. Pertumbuhan mikroorganisme atau jamur, bakteri, atau mikroorganisme lainnya membutuhkan media sebagai pertumbuhan dan perkembangannya. Yang dimaksud dengan media tersebut adalah suatu campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Selain dari media pertumbuhan, mikroorganisme juga membutuhkan suatu uji seperti isolasi, inokulasi, serta uji fisiologi dan biokimianya. Media pertumbuhan meliputi yang pertama yaitu nutrisi dan medium mikroba. Medium pertumbuhan atau sering juga disebut dengan medium merupakan tempat untuk menumbuhkan mikroba. Nutrisi yang diperlukan oleh mikroba berguna untuk memenuhi kebutuhan energi, bahan pembangun sel, dan sintesa protoplasma dan bagian-bagian sel lainnya. Selanjutnya, fungsi nutrisi untuk mikroba. Fungsinya yaitu setiap unsur nutrisi memiliki peran tersendiri dalam fisiologi sel. Yang dimaksud dengan unsur nutrisi itu adalah seperti zat hara. Zat hara terbagi menjadi dua. Yang pertama hara makro, yaitu seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Yang kedua mikro, meliputi mangan, seng, silikon, boron, dan lain-lain. Yang kedua, unsur tersebut diberikan ke dalam medium sebagai kation garam anorganik yang jumlahnya berbeda-beda, tergantung keperluannya masing-masing. Kemudian jasad hidup. Yang dimaksud dengan jasad hidup adalah mikroorganisme itu sendiri yang dapat menggunakan makanannya dalam bentuk yang pertama, padat atau jasad tipe holozoik. Yang kedua, cair atau jasad tipe holofitik. Yang dimaksud dengan padat atau jasad tipe holozoik adalah sifat makhluk hidup yang mengambil makanan dari lingkungannya berbentuk padat. Dan yang kedua, cair atau jasad tipe holofitik. Yang dimaksud dengan jasad tipe holofitik yaitu kemampuan makhluk hidup membentuk senyawa organik dari unsur mineralnya sendiri. Jasad tipe holofitik dapat pula menggunakan makanan dalam bentuk padat, tetapi makanan itu harus dicerna terlebih dahulu. Macam-macam makanan bagi mikroorganisme adalah sumber energi, karbon, aseptor, elektron, mineral, faktor tumbuh, dan sumber nitrogen. Ini adalah beberapa makanan bagi mikroorganisme. Yang pertama itu air. Air adalah komponen utama sel mikroba dan medium. Nah, air ini berfungsi sebagai sumber oksigen untuk bahan organik, sel pada respirasi, sebagai pelarut dan alat pengangkut dalam metabolisme. Kemudian yang kedua, sumber energi. Nah, ada beberapa sumber energi untuk mikroba, yaitu senyawa organik maupun senyawa anorganik yang dapat dioksidasi dan cahaya, terutama cahaya matahari. Kemudian yang ketiga, yaitu sumber karbon. Nah, sumber karbon untuk mikroba itu dapat berbentuk yang pertama, senyawa organik itu meliputi karbohidrat, lemak, protein, asam amino, asam organik maupun polialkohol. Kemudian senyawa anorganik itu meliputi karbonat dan gas
karbon dioksida yang merupakan sumber karbon utama untuk tumbuhan tingkat tinggi. Yang keempat adalah sumber aseptor elektron. Aseptor elektron itu ialah agensia pengoksidasi. Nah, pada mikroba yang dapat berfungsi sebagai aseptor elektron ialah oksigen, senyawa organik, anion nitrat, nitrogen dioksida, anion sulfat, karbon dioksida, dan besi. Yang kelima adalah sumber mineral. Nah, mineral merupakan bagian dari sel. Unsur penyusun utama sel itu ialah karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, dan fosfor. Nah, unsur ini adalah unsur yang digunakan secara banyak atau makro. Kemudian, unsur mineral yang diperlukan yaitu kalsium, kalium, magnesium, natrium, sulfur, dan klorida. Nah, unsur-unsur ini adalah unsur yang digunakan secara sedang atau oligo. Selain berfungsi sebagai penyusun sel, unsur mineral juga berfungsi untuk mengatur tekanan osmos, kadar ion H+ atau keasaman atau pH, dan potensial oksidasi reduksi atau redox potensial medium. Kemudian yang keenam yaitu faktor tumbuh. Nah, faktor tumbuh ini sendiri adalah senyawa organik yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan, atau sebagai prekusor atau sebagai penyusun bahan sel. Berdasarkan struktur dan fungsinya dalam metabolisme, faktor tumbuh itu digolongkan menjadi yang pertama asam amino, yaitu sebagai penyusun protein. Kemudian yang kedua base purin dan primidin sebagai penyusun asam nukleat, dan yang ketiga yaitu vitamin sebagai prostesis atau bagian dari enzim. Dan yang ketujuh yaitu sumber nitrogen. Mikroba dapat menggunakan nitrogen dalam bentuk amonium, asam amino, protein, dan sebagainya. Jenis senyawa nitrogen yang digunakan itu tergantung pada jenis jasadnya. Mikroba dapat menggunakan nitrogen dalam bentuk gas nitrogen atau zat lemas dan udara. Mikroba ini disebut juga mikrobia penambat nitrogen. Penggolongan mikroba berdasarkan nutrisi dan oksigen. Yang pertama, berdasarkan sumber karbon, yaitu ada dua. Yang pertama, jasad autotrof, untuk memerlukan sumber karbon senyawa anorganik. Yang kedua, jasad heterotrof, untuk memerlukan sumber karbon senyawa organik, terdiri dari saprofit dan jasad parasit. Yang kedua, berdasarkan sumber energi dibedakan menjadi fototrof, heterotrof. Yang ketiga, berdasarkan sumber donor elektron, yaitu litotrof, organotrof. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan oksigen. Ada aerob dan anaerob. Yang kelima, berdasarkan sumber energi dan donor elektron, itu fotolitotrof, fotoorganotrof, chemolitotrof, dan chemoorganotrof. Interaksi antar jasad dalam menggunakan nutrien. Jika dua atau lebih jasad yang berbeda ditumbuhkan bersama-sama dalam suatu medium, maka aktivitas metabolismenya secara kualitatif maupun kuantitatif akan berbeda jika dibandingkan dengan jumlah aktivitas masing-masing jasad yang ditumbuhkan dalam medium yang sama tetapi terpisah. Selanjutnya, D. Medium pertumbuhan mikroba. Aktivitas pertumbuhan mikroba dapat mengubah pH sehingga untuk mempertahankan pH medium ditambahkan bahan buffer. Beberapa komponen penyusun medium dapat juga berfungsi sebagai buffer. E. Macam medium pertumbuhan. 1. Medium dasar atau basal mineral. Medium yang mengandung campuran senyawa organik. Yang kedua, medium sintetik. Medium yang seluruh susunan kimia dan kadarnya telah ditentukan. 3. Medium kompleks. Medium yang susunan kimianya belum diketahui. Yang keempat, yaitu medium diperkaya, yaitu medium yang ditambah zat tertentu. F.
Media pembiakan. Berdasarkan sifat fisik dibedakan menjadi medium padat, cair, dan setengah padat. Berdasarkan komposisi meliputi media sintetik atau glukose agar, semi-sensitif atau potato dextrose agar, dan non-sintetik atau tomato juice agar. Yang pertama yaitu media untuk isolasi, meliputi nutrien, broth, dan glow agar. Yang kedua, media selektif atau penghambat terdiri dari saltboard ditambah NaCl 4%. Yang ketiga, media diperkaya dengan glow, tolurit agar, bile agar, dan serum agar. Yang keempat, media untuk mengetahui kebutuhan nutrisi spesifik, yaitu terdiri dari citrat medium. Yang kelima, media untuk karakterisasi bakteri, yaitu nitrat board. Yang keenam, media untuk mengetahui peremajaan kultur. Yang ketujuh, media diferensial, yaitu triple sugar ion agar. Demikianlah penjelasan dari kami kelompok 1.